Saat masih kecil, apa sih cita-citamu ketika ditanya oleh orang tua? Dokter, ilmuwan, guru? Gimana kalau semuanya plus beberapa profesi lagi? Ferdinand Fred Demara juga dikenal sebagai penipu ulung yang terkenal di era 50-an. Ia lahir di Massachusetts tahun 1921. Sebagai seorang anak kecil, ia suka membohongi orang lain. Ia menyadari kemampuannya saat ia berhasil menipu pemilik toko permen hingga memberikan coklat gratis kepadanya. Karena ayahnya adalah seorang operator proyektor pada sebuah bioskop lokal, Fred dikelilingi oleh foto-foto bintang film. Mungkin inilah cikal bakal inspirasinya. Saat berusia 16 tahun, Fred kabur dari rumah dan menjadi biarawan. Namun, ia keluar dari sana 4 tahun kemudian dan memutuskan untuk bergabung dengan militer. Namun, tidak lama setelah memulai latihan, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan mencari cara agar dapat keluar dari sana. Ia kemudian mengganti identitasnya menjadi Anthony Ignolia yang adalah teman militernya. Menggunakan nama tersebut, Fred bergabung dengan Angkatan Laut. Di sana, ia membaca beberapa katalog dari universitas beserta profesor-profesornya. Dari situlah ia mendapat ide untuk menjadi guru. Ia berganti nama menjadi Dr. Robert Linton French, seorang anggota badan riset di Universitas Yale pada saat itu. Ia bahkan berhasil mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk menjadi dokter French, seperti akte lahir, surat nikah, ijazah kampus, dan sebagainya. Di sana, ia mengembangkan kemampuannya untuk mempelajari filosofi dan etika. Etika ya. Namun percaya atau enggak, ia hebat dalam bidang tersebut. Setelah menguasai sekian banyak ilmu tentang filosofi dan etika, ia memulai hidup baru sebagai seorang dosen jurusan psikologi di sebuah universitas di Erie, Pennsylvania dengan nama masih Dr. French. Namun hal itu tidak berlangsung lama, secara Fred adalah seorang yang gampang bosan dalam hidupnya. Tidak lama setelah itu, ia pindah ke Los Angeles dan bekerja sebagai asisten medis di sanatorium. Namun, pekerjaan itu nampaknya nggak cocok buat Fred. Akan tetapi, ia telah mendapat beberapa pengetahuan tentang dunia pengobatan yang akan membantunya di kemudian hari. Setelah resign, ia pergi ke Washington untuk mengajar psikologi di Universitas Saint Martin. Awalnya, ia menyukai pekerjaan tersebut dan mulai betah, namun hal itu bukanlah dirinya. Di Washington, Fred malahan bisa berteman dengan seorang petugas polisi setempat bernama Frank Tamblyn. Namun, hal itu tidak membuat polisi tidak menginvestigasi dirinya. Suatu ketika, Sheriff Frank yang adalah teman barunya tersebut muncul dan menangkap Fred. Ia menghabiskan 18 bulan di penjara San Pedro, California. Setelah menyelesaikan masa tahanannya, ia pulang ke Massachusetts. Namun, yang namanya kebiasaan gak akan hilang gitu aja. Identitas barunya sekarang adalah Dr. Cecil Hammond, seorang ahli biologi dari Kentucky. Menggunakan identitas ini, Fred mendapat pekerjaan sebagai ahli biologi di sebuah rumah sakit yang berafiliasi dengan Harvard. Namun seperti biasa, profesi tersebut tidak bertahan lama. Ia pindah dari Massachusetts ke Maine, Kanada untuk belajar teologi. Di sana, ia berteman dengan Dr. Joseph Sear masih menggunakan nama Dr. Cecil Hammond. Dari pertemanan itu, Dr. Sear memberitahu Fred keinginan terbesarnya untuk mendapatkan lisensi medical dari Amerika. Fred pun setuju untuk membantunya. Sear memberikan semua persyaratan yang dibutuhkan kepada Fred. Disinilah masalah besar muncul. Tidak lama setelah itu, Dr. Sear telah terdaftar sebagai ahli bedah untuk Angkatan Laut Kanada. Namun, Dr. Sear tersebut adalah Fred. Nangkep kan? So, musim semi tahun 1951 telah tiba, dan ahli bedah dipanggil untuk berlayar ke Korea menggunakan kapal Cayuga. Saat berlayar, Fred melakukan perawatan rutin kepada para angkatan laut. Namun, ujian sesungguhnya adalah ketika ia harus melakukan operasi kepada tentara yang tertembak di dada. Meskipun Fred tidak pernah melakukan operasi bedah sekalipun dalam hidupnya, entah bagaimana nyawa tentara tersebut berhasil diselamatkan. Hal ini membuat Fred menuai kredibilitas sebagai seorang ahli bedah yang mumpuni. Ketika berlabuh di Korea, Fred terkenal akan kemurahan hatinya untuk melakukan charity di sana. Tidak hanya itu, keberhasilannya dalam melakukan operasi bedah di dalam sebuah kapal membuatnya masuk koran. Tapi kalian ingat kan, ia masih menggunakan nama Dr. Sear? Berita tersebut sampai ke telinga Dr. Sear. Ia kaget setengah mati. Ia langsung melapor kepada pihak berwajib sehingga Fred harus dipulangkan ke Kanada. Dari penangkapan inilah, polisi berhasil mengungkap semua identitas yang pernah ia gunakan selama ini lalu memulangkan Fred ke rumah orang tuanya sebagai penipu. Namun, karena berita ini begitu mengejutkan warga Amerika, ia dipanggil interview oleh majalah Life untuk menceritakan pengalamannya. Fred berpikir bahwa ia bisa meminta maaf atas semua perbuatannya. Apakah ini akhir dari petualangan Fred Demara?
Tidak. Pada tahun 1955, ia kembali muncul di Texas sebagai Dr. Benjamin Jones. Dokter lagi. Ia bekerja sebagai seorang profesor dan kemudian beralih menjadi sipir penjara. Disinilah ia membuktikan kejeniusannya. Ia tahu untuk mendapatkan pekerjaan di Departemen Koreksi bukanlah perkara mudah. Jadi, ia sengaja mengirimkan surat lamarannya ke departemen yang salah. Departemen yang menerima suratnya segera meneruskan surat tersebut ke departemen yang bersangkutan, sehingga membuatnya seolah-olah direkomendasikan oleh departemen yang salah tersebut. Buat kamu yang susah dapat kerja, mungkin bisa niru cara ini. Oke, singkat cerita, ia pun diterima bekerja di sana dan diangkat menjadi letnan di salah satu lembaga permasyarakatan. Seperti sebelumnya, Fred mahir dalam bidang ini, lalu dipromosikan menjadi wakil kepala penjara. Namun, kesuksesannya tidak berlangsung lama. Salah satu napi mengenalinya dari majalah Life sewaktu ia diwawancara. Sebelum ia ditangkap, Fred kabur dari penjara tersebut. Musim panas tahun 1956 telah tiba. Sang ahli menipu kembali ke Maine untuk menjadi guru bahasa Inggris dan Latin bernama Martin Goddard. Namun tidak disangka salah satu ibu dari anak didiknya mengenalinya dari majalah Life. Ibu tersebut mencoba menipu sang penipu dengan membuatnya meninggalkan sidik jari di gelas. Ia mengirim sidik jari tersebut ke FBI dan pada tanggal 14 Februari 1957 kembali ditangkap. Namun ia hanya diberi masa percobaan selama 2 bulan. Akhirnya Fred menyadari bahwa ketenarannya sudah terlalu sulit untuk diatasi. Ia pun menyerah dan menjadi pendeta di sebuah rumah sakit di California dan menjalani hidup yang tenang. Nah, Fox, kira-kira apa sih yang membuat Fred menjalani kehidupan yang seperti itu? Coba deh tulis komentarmu di bawah. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Fox. Aktifkan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Makasih!